Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama di pagi hari ini kita mengkaji beberapa ilmu Allah, sebagian kecil yang telah disampaikan Allah di dalam Al-Quran, yaitu niat sebagai dasar menuju ridha Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, berawal dari dua perintah Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ibadah, yaitu masalah yang menyinggung sholat dan zakat. Keduanya selalu bersamaan, tidak berpisah, karena keduanya merupakan suatu ibadah wajib yang menjadi dasar seseorang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat 98, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak suruh kecuali supaya menyembah Allah dengan menunaikan ketaatan kepada Allah dalam menjalankan agama yang lurus, supaya mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Para ulama mengumpamakan antara sholat dan zakat sebagai saudara kandung. Disebut-sebut di dalam Al-Quran tentang sholat dan zakat sebanyak 28 kali, sedangkan yang lain-lain yang tergolong sunnah hanya puluhan kali saja disinggung oleh Allah di dalam Al-Quran. Di zaman Sayyidina Abu Bakar, bagi seorang muslim yang tidak berzakat dihukumi murtad dan diperangi. Ibadah wajib yang dijelaskan di dalam Al-Quran, banyak umat Islam yang belum paham bahwa ketegasan pungutan zakat itu mengandung nilai kemanusiaan. Zakat berarti mengentaskan hamba Allah yang sedang mengalami ekonomi buruk. Itu perlu dientaskan atau buruk di dalam kehidupan sehari-hari dalam kondisi kemiskinan. Diupayakan mereka berstatus menerima zakat ataupun disebut mustahik, dientaskan sehingga menjadi muzaki. Orang yang memberi zakat berbicara masalah zakat bukan soal materi saja, akan tetapi ada segi rohaninya. Contoh semisal orang akan menyerahkan zakat fitrah atau mal kepada orang yang kurang mampu. Si pemberi zakat tidak mungkin tidak memiliki akhlak mulia. Itu modal utama bagi seorang muslim. Akhlak yang mencuat bagi seorang muslim karena ia berdampak kebiasaan beramal soleh, sodakoh, infak, dan berzakat. Dia seorang muslim tahu dampaknya bagi seseorang yang berzakat. Di dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, innama a'malu binniyat wa innama likulli limri'in manawa. Sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan tiap-tiap orang akan mendapatkan segala sesuatu tergantung daripada niatnya. Oleh sebab itu, keberhasilan Rasulullah di dalam berdagang, dia mempunyai urutan. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah semangat, yang ketiga dia tekad, yang keempat dia mangkat,
yang kelima dia cepat, kemudian yang keenam dia mendapatkan sesuatu yang dinamakan manfaat. Oleh sebab itu Rasulullah SAW, walaupun beliau lahir, Rasulullah sudah ditinggalkan oleh ayahandanya Sayyid Abdullah 3 bulan sebelum beliau lahir, maka beliau lahir menjadi anak yatim. Begitu diasuh oleh ibunya, kemudian dia diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib, kemudian diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Sekitar umur 8 tahun ketika diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib, dia seorang pengembala kambing. Dari banyaknya orang-orang Mekah yang memiliki kambing, diserahkan oleh Muhammad untuk dipelihara. Namun beliau ini karena ingin sekali pekerjaannya itu sempurna, dia bertanggung jawab, dan dia agar supaya mendapatkan para pelanggan untuk menitipkan kambingnya itu supaya lebih banyak, maka dia berusaha tidak memberikan makan pada kambing-kambingnya yang dipelihara sampai kambing-kambing itu merasa lapar. Beliau selalu menekankan waktu. Setiap hari kambing itu dilepas untuk mencari makanan, sehingga di samping kambing-kambing itu mencari makanan sendiri, akan tetapi beliau Muhammad selalu mencari makanan untuk kambing untuk diserahkan pada kambing-kambing itu. Maka kalau dibandingkan dengan kambing-kambing dari teman-temannya yang sama-sama sebagai tukang pengembala kambing, kambing Muhammad ini adalah kambing yang berkualitas. Oleh sebab itu banyak orang-orang yang menitipkan kambing kepada Muhammad. Begitu juga di dalam perjalanan hidupnya ketika mengikuti Abu Thalib. Abu Thalib mempunyai anak yang cukup banyak. Abu Thalib tidak mampu. Abu Thalib selalu mengharapkan Muhammad ini sebagai kakak daripada putra-putranya daripada Abu Thalib, sehingga Muhammad mendapatkan satu bimbingan oleh Allah melalui malaikat. Beliau selalu berupaya untuk menjadi seorang pedagang. Akhirnya dia diajak oleh pamannya dari negeri Mekah ke Basrah. Selalu dia mencari para pelanggan, dan pelanggan itu menjadi catatan bagi mereka-mereka yang selalu suka terhadap Muhammad, karena di dalam berdagang Muhammad selalu mengedepankan salam yang pertama, yang kedua memberikan informasi kepada para pelanggan dengan barang-barang yang baru dan bermutu, dan Muhammad yang terakhir adalah memberikan harga menurut kemampuan daripada para pembeli. Jadi harga barang yang setiap hari dia jual oleh Muhammad SAW pada waktu itu belum menjadi Rasul, itu sudah ada tanda-tanda bahwa Muhammad adalah calon pedagang yang ulung. Begitulah Muhammad, cara membangun dirinya diutamakan adalah takwa. Dia sudah mempunyai keyakinan bahwa Tuhan adalah Maha Pembimbing, Maha Penuntun, dan Maha memberikan pendidikan. Yang kedua, Muhammad selalu membangun kesehatan. Muhammad adanya mempunyai badan yang cukup sehat, sehingga apa yang dia lakukan sebagai pengembala kambing, kambing pun harus sehat. Ini menjadi standar ataupun ukuran bagi Muhammad untuk mendapatkan satu celah. Apabila kambing-kambing itu diperhatikan, maka kambing itu menjadi kambing-kambing yang berkualitas, maka para pelanggan untuk menitipkan kambing kepada Muhammad semakin hari semakin lama semakin mendapatkan pelanggan yang bagus. Kemudian Muhammad mempunyai ilmu pengetahuan secara tiba-tiba.
kambing-kambing itu yang dikelola ataupun digembala oleh Muhammad diberikan tanda, kakinya itu diberikan gelang dari akar kurma, sehingga pada saat kambing-kambing itu dilepas, walaupun jauh dari tempat Muhammad mengembala kambing, akan tetapi kambing itu tidak mungkin akan keliru dengan kambing-kambing yang dikelola oleh teman-temannya. Ini salah satu kelebihan daripada Muhammad. Dia sebagai pengelola ataupun pengembala kambing milik orang lain, tanggung jawabnya sampai sebegitu jauh sudah mengenal administrasi yang namanya administrasi penghitungan kambing. Kemudian Muhammad pun membangun lingkungan yang digunakan untuk areal memelihara kambing milik orang, itu diberikan satu cara, yaitu menanam daripada pohon-pohon kurma, sehingga pohon-pohon kurma yang sejak kecil dia pelihara, dan pada satu saat tertentu kurma itu sudah tumbuh, maka daun-daun kurma yang jatuh itu dapat menjadikan makanan dari kambing. Di dalam Al-Quran surat Al-Qasas, Muhammad sudah tahu persis bahwa Allah itu adalah memberikan tuntunan, sehingga Muhammad mengerti bahwa di dalam Al-Quran surat Al-Qasas itu mengandung makna yang sangat dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kepada sesamamu, siapapun, sampai kepada tanam-tanaman, sampai kepada binatang ataupun hewan, apalagi yang dipelihara oleh Muhammad. Ini menjadi tanggung jawab, sebagaimana aku Allah telah berbuat baik kepadamu. Sehingga Muhammad tahu persis bahwa kebaikan Allah terhadap Muhammad di dalam perjalanan dia menjadi seorang pengembala kambing. Muhammad merasa dirinya adalah sebagai tangan panjang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu hamba yang termulia. Dan di dalam perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Muhammad, walaupun belum diangkat sebagai Rasul, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan di dalam Al-Quran, aqimis sholah wa atu zakah. Artinya, begitu Muhammad mengenal jumlah kambing yang ia pelihara, itu berarti salah satu modal dasar untuk menambah ilmu pengetahuan bahwa di satu saat Muhammad apabila diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia sudah mempunyai target bahwa kambing pun itu merupakan satu perniagaan yang harus dizakati. Begitu juga Muhammad sudah siap bahwa apa yang telah disampaikan oleh para Rasul tentang sholat, walaupun Muhammad masih dalam usia yang sangat kecil, artinya masih anak-anak, dia sudah mengerti persis bahwa dia kelak akan menjadi orang yang bertanggung jawab kepada umatnya. Demikian masalah zakat dan sholat itu tidak terpisahkan di dalam Al-Quran, dan sampai saat ini banyak umat Islam mengetahui tentang zakat dan tentang perintah sholat selama ini, satu hari satu malam sebanyak 5 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.